Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada 5 perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang 5 perkara itu? Pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik, mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah, beliau wafat di Madinah, maka di Madinah itulah beliau dimakamkan dan bukan di kota Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan, sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan, dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. Sebab kalau ditunda besok, lusa atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera, bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan.
Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Walladzina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa izzatika la azalu aghwi bani adama ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaanmu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam, saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepadaku. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat? Pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas. Sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Taubatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, menyesal. Menyesal saya dulu. Kenapa hanyut terjebak dosa? Kenapa tenggelam di meja judi? Kenapa tenggelam di minum minuman keras? Kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat? Saya menyesal sekali. Menyesal diperintah dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal, tidak mau minum minuman keras lagi. Besok tidak ada minuman keras, malah pusing, nyari kesana kemari. Itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambal namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambal, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel. Gila, sambal pedes bukan main, taubat sama sambal. Taubat sama sambal katanya. Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, nggak ada sambal, nyari. Kemarin sudah taubat, 2 hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Saudara hadirin, kita sudah taubat, tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman, minum ya? Nggak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar. Kalau dibayarin, tahu dah. Jadi rupanya taubatnya itu cuma karena nggak ada yang bayarin. Begitu datang yang bayarin, berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah bures, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertobat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta bures, anak terlantar, uang tidak ada. Tobat, saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi 2-3 hari, 4-3 minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi, lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak 3 itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak 3 itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka. Lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum. Itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u zunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih,
tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini. Sungguh pun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, maka sesungguhnya saya, kata beliau, dalam satu hari bertaubat 100 kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, sab'ina marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam. Orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah. Di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi. Aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksiat. Iblis menghancurkan manusia dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia maksiat. Tetapi kemudian iblis mengakui, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapi kemudian terbalik, manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahal azim. Inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia. Kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, hendaknya kita sadar. Pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kita lalu sadar inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkarat, ingatlah baik-baik, inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis, hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku lihat hal itu, kata iblis, mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat, dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar. Diamkah iblis? Puaskah iblis? Ternyata tidak. Apabila aku lihat usaha manusia itu, ahlaktuhum bil huda, ahlaktuhum bil hawa, wahum yahsabuna annahum muhtadun. Apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu, sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar, itu pun tipu daya iblis. Maka orang pintar itu baik, tapi merasa pintar itu jelek. Orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu tidak baik. Karena biasanya orang kalau sudah merasa benar, lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar. Kalau sudah begitu, dia akan mengklaim diri, sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semuanya. Itu termasuk perangkap iblis juga, setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia
Hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Lalu yang konkret di dalam kehidupan ini, apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu? Seorang ahli hikmah berkata, pertama, orang yang taubat itu kelihatan bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang mengandung dosa, namimah, mengadu domba, dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Orang yang taubat kelihatan dari lidahnya. Ini yang konkret. Yang kedua, orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya, tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain. Kenapa? Dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Ini makna ucapan Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat, selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain, sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin. Ini namanya ilmu kancil. Orang lain disorotin, dia ngaling, ngumpet. Kerjaannya apa? Monten orang lain saja. Dia sendiri tidak mau diponten dan tidak mau memonten dirinya. Akibatnya apa? Sikap introspeksi tidak ada. Sikap mawas diri hilang. Sikap melihat, bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang. Yang ada cuma menilai orang lain saja. Jadi adapun orang yang sudah bertaubat ini, di hatinya tidak ada dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah, dia ikut bersyukur. Lain dengan orang yang jauh dari taubat. Tetangganya dapat nikmat, dia meriang. Tidak senang hatinya melihat orang lain senang. Orang melarat malah tepuk tangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri. Kalau tetangganya yang kaya, ditanya kemana dukunnya. Tapi kalau tetangganya jatuh melarat, dia tepuk tangan, gembira bukan main. Lain dengan orang yang sudah bertobat, hasud itu hilang dari dirinya. So hasud inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan. Kata Nabi, hasud itu bisa memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar. Allahu Akbar. Puasa kita, zakat kita, sholat kita, habis keropos dimakan oleh sifat hasud. Tidak terasa, tapi begitu kita punya sifat dengki kepada orang lain, maka sholat kita dimakan oleh dengki tadi, puasa kita dimakan oleh dengki tadi, segala macam kebaikan yang kita kerjakan dimakan oleh si dengki tadi, seperti api memakan kayu bakar, cepat sekali. Itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, jangan bangga dan jangan lalai. Sebaliknya, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, ciri orang yang bertaubat, di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain.
Dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal husnuzon, baik sangka kepada Allah, tidak a priori. Kadang-kadang ada orang ketemu saja baru tapi sudah punya rasa jelek, diperturutkannya suuzonnya. Yang ketiga, ciri orang bertaubat itu menjauhkan diri dari pergaul dengan orang-orang jahat. Sebab kita tahu bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Asyariku wa fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat. Walaupun secara langsung tidak melakukan kejahatan, tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, bukan berarti orang yang taubat lalu tidak mau bergaul itu juga mencerminkan keangkuhan diri. Bergaul dia bergaul, tetapi kepada orang-orang yang jahat ia sekedar menghindarkan diri pergaulannya itu dari kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat tadi. Ciri yang keempat dari orang yang bertaubat, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Mempersiapkan diri. Sebagaimana kita tahu, kalau kita akan pergi ke luar kota, tentu kita membawa bekal. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan. Orang yang bertobat, orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan menghadapi hari-hari sesudah maut itu datang. Menghadapi kehidupan di alam barzakh, menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya. Dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu. Saudara, kalau kita siap dipukul orang, pada saat pukulan itu datang, rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul. Walaupun bobot pukulannya sama, tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap. Oleh karena itu, orang yang bertobat, orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati. Tidak hanya untuk menghadapi mati, tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti. Maka karenanya dia sibuk dengan dunianya, tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya. Dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia, lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi, apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zalim kepada diri sendiri, zakarullah, segeralah mengingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, dan segera memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat. Bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan juga dengan piagam. Dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah. Dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu. Besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, nanti saja kalau sudah agak sedikit tua. Ibarat diri kita ini kaca, kata Imam Ghazali, maka dosa adalah debu. Apabila kaca kena debu, sedikit nempel debu lalu dilap, sedikit nempel debu terus dilap lagi, insya Allah kaca akan tetap bersih. Tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak, apalagi sampai berurat, berkarat, nanti akan sulit membersihkannya. Demikian hati manusia itu. Kalau sudah dihinggapi oleh dosa, ditumpuknya lagi, berkarat dosa dalam hati, biasanya berat untuk melaksanakan taubat.